Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam. Ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku puji nama-Mu. Tuhanku yang kudus, kekal ku milik-Mu. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Annie Sherwood Hawkes yang mengarang syair lagu ini bukanlah seorang pendeta atau penginjil. Dia bukan seorang musisi atau pakar musik, tapi dia adalah seorang perempuan biasa-biasa saja. Dia adalah seorang ibu rumah tangga yang kesehariannya mengurus 3 orang anaknya. Tapi ibu rumah tangga ini gemar menulis syair-syair rohani. Syair lagu Ya Tuhan Tiap Jam ditulis Annie pada suatu pagi dalam musim semi tahun 1872 di tengah-tengah kesibukannya mengurus 3 orang anaknya di rumah. Pada waktu itu, dia merasakan kehadiran Tuhan yang begitu dekat. Dia bertanya-tanya dalam hati, bagaimana seseorang dapat hidup tanpa Tuhan, dalam suka maupun duka. Pada saat itulah terlintas dalam pikirannya, Tuhan adalah harapanku sepanjang waktu. Annie lalu duduk dekat sebuah jendela pada hari yang sejuk dalam bulan Juni itu. Dia lalu mengambil pensil dan mulailah kata-kata itu tercurahkan di atas kertas. Setelah syair itu jadi, Annie kemudian membawa dan menunjukkan syair itu kepada pendetanya. Pendetanya bernama Pendeta Robert Lowry. Dan Pendeta Robert segera menyukai syair buatan Annie. Robert pun segera mengarang lagunya, menempatkan not demi not, dan terjadilah sebuah lagu yang indah diciptakan. Lagu itu pertama kali diterbitkan dalam sebuah lembaran khusus untuk pertemuan besar sekolah minggu se-Amerika Serikat yang diadakan 5 bulan kemudian, yaitu pada bulan November 1872. Ternyata semua orang menyukai lagu baru itu. Segera nyanyian itu mulai dicetak dalam kitab-kitab lagu rohani. Lagu itu pun mulai dibawa, diperkenalkan ke negeri-negeri lain. Nah, saudara, kemudian seseorang pernah bertanya kepada Annie tentang lagu istimewa itu. Annie yang sungguh rendah hati menjawab,
Saya sendiri kurang mengerti kenapa nyanyian itu begitu menggerakkan hati banyak orang. Tetapi 16 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1888, Eni mulai mengerti hal itu. Pada waktu itu, suaminya yang tercinta meninggal dunia. Dalam keadaan sedih dan berduka, kata-kata dari syair yang ditulisnya sendiri membawa banyak penghiburan dan kekuatan baginya. Eni sebagai janda lalu pindah dari kota New York dan tinggal bersama-sama dengan anak perempuannya. Sepanjang masa hidupnya sampai dengan kematiannya pada tahun 1918, lagu karangannya sendiri itu terus menolong dan menguatkan dia. Saudara-saudara yang terkasih, bukankah syair lagu ini juga bermakna untuk kita semua? Kita diajak untuk menyadari bahwa kita benar-benar memerlukan Tuhan setiap jam yang kita jalani, bahkan dalam setiap detik kehidupan kita, dimanapun dan kapanpun. Tidak ada yang bisa kita lakukan tanpa penyertaan Tuhan. Namun sayangnya kita sering mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh ketika kita sedang dalam keadaan terdesak atau berada dalam situasi yang sulit. Begitu tertimpa masalah berat dan jalan buntu, barulah kita menghampiri Tuhan dengan ratapan dan linangan air mata. Kita rela berdoa semalam-malaman dan berharap segera mendapatkan jalan keluar dari pertolongan Tuhan. Tapi begitu masalah sudah terlewati, ketika segala sesuatunya kembali berjalan baik dan normal, kita tidak lagi gigih dalam mencari Tuhan. Semangat kita di dalam mencari Tuhan perlahan-lahan redup. Doa-doa dan ibadah-ibadah kita kembali dilakukan dengan rutinitas. Firman Tuhan di dalam Mazmur 105 ayat 4 mengatakan, "Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu." Firman ini mengungkapkan ketika Daud menyadari benar betapa pentingnya memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan. Daud menyadari di sepanjang hidupnya dia mengalami banyak sekali pertolongan dan kasih Tuhan, sehingga hatinya senantiasa dipenuhi dengan ucapan syukur dan kerinduannya untuk menceritakan perbuatan Tuhan kepada orang lain. Demikian juga dengan kita semua, saudara. Tuhan tidak ingin kita hanya mengejar berkat-berkat dan mujizatnya saja, tetapi Tuhan ingin kita terus mencari Dia. Kita mencari Sang Pemberi berkat itu, Sang Pemberi mujizat itu, yaitu Tuhan sendiri. Sebab bukan Tuhan yang memerlukan kita, tapi kitalah yang sangat membutuhkan Tuhan. Seperti lagu ciptaan Eni tadi. Di bait pertama dikatakan, "Ya Tuhan, tiap jamku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau kuperlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah." Karena itu saudara, mari kita tingkatkan keintiman kita lebih lagi dengan Tuhan. Dengan doa-doa dan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Doa dan ibadah kita bukan hanya berisi segudang permintaan, tapi doa dan ibadah kita harusnya membuat kita semakin rindu untuk mau mencari Dia, berjumpa dengan Dia, dan terus mengenal Dia lebih dari apapun. Jangan hanya mencari Tuhan di kala kita perlu saja, tapi carilah Dia dalam setiap keadaan, baik dalam susah maupun senang, baik dalam suka maupun duka, baik dalam sehat maupun sakit. Sekali lagi saudara, jangan menganggap Tuhan yang membutuhkan kita, tapi kitalah yang sangat membutuhkan Dia. Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat selalu. Amin.